Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قبل أن نبدأ الدرس أنا عندي طلبين منكم فقط تنفذوها لي إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia kali ini ya, Fadilatul Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah taala membuka kajian kita kali ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah, yang mengandung tentang pujian dan pujaan kepada Allah Azza wa Jalla serta persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala serta utusannya. Kemudian Syekh menyampaikan bahwa sebelum kita memulai kajian pada kesempatan kali ini, saya ingin meminta dua permintaan saja dari antum semua yang ada di sini, dan saya berharap semuanya bisa mengabulkan dua permintaan saya. الطلب الأول الجوالات اتركوها ضعها في جيبك اغلقها. Permintaan yang pertama berkaitan dengan gadget, berkaitan dengan HP. Tolong semuanya dimasukkan di kantong masing-masing. والثاني لا أحد يتكلم. Permintaan yang kedua, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bicara sendiri. ممكن. Apakah antum semuanya bisa mengabulkan permintaan ini? 40 دقيقة فقط، يعني هذا تنظيم وكذا. لي 40 دقيقة الآن ما تكفي. Karena pada akhirnya ya, beliau hanya memiliki 40 menit saja untuk menyampaikan kajian, dan ini sepertinya kurang. فلو أقول لهذا لا تتكلم ولهذا لا تحمل الجوال ضاعت ال40 دقيقة، يبقى معي 5 دقائق. Jangan sampai ya waktu beliau nanti akan habis hanya untuk menegur, jangan buka HP, jangan mencatat, dan akhirnya hilang 5 menit lagi. إذن لا أحد يتكلم ولا يفتح جوال، حتى لا أحد يكتب. انتبه معي فقط بس نركز هذه الدقائق. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نعم. Intinya ya, jangan ada yang membuka HP, jangan ada yang berbicara, bahkan jangan ada yang mencatat. Cukup fokus dengan saya ya. Kita bersabar pada detik-detik atau menit-menit yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan aku dan antum semua taufik dari Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sanatakallam an al-fiqh. Naam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dan membahas tentang fikih. أعظم الفقه في الدين هو فقه العقيدة والتوحيد، وهذا يقال عنه أنه الفقه الأكبر. Fikih yang paling agung kedudukannya ya di dalam agama Islam adalah fikih seputar akidah seorang muslim, dan ini dinamakan dengan fikih akbar. الفقه عندنا كتب الفقهاء ما الشيء الذي في داخل كتب الفقهاء؟ ماذا؟ كتب الفقه نعم تحتوي على ماذا؟ Buku-buku yang berkaitan tentang fikih itu isinya tentang apa? نريد أن اليوم في هذا الدرس تفهم الشيء الموجود في كتب الفقهاء اختصارا. نعم. Pada kesempatan ini ya, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memahami dengan baik apa yang terkandung di dalam buku-buku fikih secara ringkas. نعم. كتب الفقهاء الفقه ينقسم إلى قسمين. Di dalam buku fikih dijelaskan bahwa fikih itu terbagi menjadi dua macam. يبدأ الفقهاء دائما بالقسم الأول بالعبادات لأنها أشرف ولأن خلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى. Kebanyakan para ahli fikih ya, mereka memulai di dalam buku-buku mereka dengan bagian yang pertama, yaitu membahas seputar ibadah. Kenapa? Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang terpenting. Seorang hamba diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. نعم. ثم بعد هذا المعاملات وما يلحق بها مثل البيع والشراء. نعم.
Adapun bagian yang kedua yaitu bagian yang berbicara tentang muamalah, ya, yang berbicara tentang muamalah masuk di antaranya fikih terkait transaksi jual beli. نعيد مرة أخرى. Kita ulangi sekali lagi. كتب الفقه تحتوي على قسمين. Di dalam buku fikih itu terbagi menjadi dua macam. عبادات Berkaitan dengan ibadah معاملات. dan berkaitan dengan muamalah. العبادات ما هي؟ Apa itu ibadah? أركان الإسلام الخمسة. Ibadah itu membahas tentang rukun-rukun Islam yang 5. الشهادتان. Dua kalimat syahadat. الشهادتان هي الطهارة، تكون في كتاب الطهارة. Dua kalimat syahadat ini dibahas di dalam kitab taharah yang berkaitan dengan bersuci. ثم الصلاة. Kemudian pembahasan tentang salat, ثم الزكاة. tentang zakat, ثم الصيام. ثم الحج. kemudian tentang puasa dan tentang ibadah haji. وهنا يأتي الجهاد السادس، ليس ركن لكن مع العبادات. Dan kebiasaan para pakar ahli fikih menggabungkan kitab tentang jihad di dalam fikih ibadah. Memang jihad bukan termasuk dari rukun Islam, akan tetapi mereka menggabungkan pembahasan tentang jihad di dalam fikih ibadah. نعم، إذن يبدأ الفقهاء بالعبادات. Ya, berarti telah kita pahami bersama bahwa para pakar ahli fikih membahas terlebih dahulu tentang ibadah. ويبدأ بكتاب الطهارة. Dan memulainya dengan kitab taharah. لأنك لابد أن تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر. Karena perlu bagi kita untuk mensucikan batin kita sebelum kita mensucikan zahir kita. كتاب الطهارة. Kitab taharah. ثم كتاب الصلاة. Kemudian diikuti setelahnya kitab tentang salat. ومع كتاب الصلاة يذكر كتاب الجنائز، يعني الصلاة على الميت مع التجهيز والتكفين. نعم. Dan di dalam kitab salat disebutkan juga pembahasan tentang salat jenazah. Dibahas di dalam bab salat jenazah ini tentang penerapan seputar jenazah, seperti cara memandikan jenazah, cara mensolatinya dan seterusnya. ثم بعد هذا الزكاة. Setelah itu pembahasan tentang zakat. ثم بعد هذا الصيام. Begitu juga pembahasan tentang puasa. ثم الحج. Pembahasan tentang haji. ثم الجهاد. Kemudian tentang jihad. هذا القسم الأول. Ini adalah bagian yang pertama dalam kitab fikih. القسم الثاني. Adapun bagian yang kedua, المعاملات. berkaitan seputar muamalah. الإنسان يحتاج إلى البيع والشراء. Seorang manusia ya itu membutuhkan transaksi jual beli. فيذكر البيع، كتاب البيع. Maka di dalam kitab muamalah dijelaskan tentang fikih seputar jual beli. فإذا باع الإنسان واشترى وحصل له مال، ماذا يصنع؟ Apabila ya seorang manusia melakukan transaksi jual beli dan dia mendapatkan keuntungan, apa yang dia lakukan? يريد يتزوج فيذكر كتاب النكاح. Ketika dia mendapatkan keuntungan, maka tentunya dia ingin menikah. Dan setelah itu dibahas di dalam kitab muamalah pembahasan tentang nikah. باع واشترى ثم تزوج، ماذا يحتاج الآن؟ Setelah melakukan transaksi jual beli beruntung, kemudian dia menikah, lalu apa yang dia lakukan? العشرة الزوجية. Ya, pembahasan tentang fikih rumah tangga. ثم بعد هذا يعني شيء من تربية الأولاد. Setelah itu dibahas juga tentang pendidikan anak. باع واشترى وتزوج. Menjual dan juga membeli, setelah itu menikah. ماذا يحتاج الآن؟ Apalagi yang dibutuhkan? تحصل مشكلة مع الزوجة. Terkadang terjadi konflik permasalahan di antara kedua mempelai. ومع أهل الزوجة. Dan terjadi juga permasalahan dengan keluarga istri. فيذكر هنا باب الجنايات، يعني جنى يعني يتعدى على الإنسان بالضرب أو بالقتل. Maka disebutkan sebuah bab yang menjelaskan tentang jinayah, yaitu sanksi-sanksi dalam syariat Islam yang berkaitan dengan memukul atau pembunuhan dan seterusnya. ماذا يحتاج الآن؟ يحتاج إلى قاضي، فالقضاء. Dan dalam bab ini penerapan sanksi tentunya dibutuhkan fikih tentang hukum. الحدود. Sanksi-sanksi dalam syariat Islam. باع واشترى وتزوج وتعدى ثم جاء القضاء والحدود، بعد هذا يذكروه بالدار الآخرة.
Setelah disebutkan tentang transaksi jual beli, kemudian menikah, menghadapi masalah, adanya keputusan dari seorang hakim, ya, dan disebutkan sanksi-sanksi dalam syariat Islam. Setelah itu di dalam kitab fikih mengingatkan kita tentang kampung akhirat. يذكر له الأطعمة والأشربة. نعم. Disebutkan di dalamnya tentang fikih dalam fikih makanan, fikih minuman. نعم. ويذكر له أشياء ثم يختم له بالإقرار، يعني بشهادة أن لا إله إلا الله، يقر، يعني آخر شيء هذا كأنه التوبة. نعم. هكذا يختم الفقهاء. نعم. Kemudian ya para pakar ahli fikih menutup kitab fikihnya dengan ikrar, pengikraran dan juga persaksian terhadap syahadat, يعني يعترف. نعم. Pengikraran dan persaksian terhadap syahadat la ilaha illallah, seakan ya mengingatkan kita bahwa kita itu memerlukan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. نعيد مرة أخرى. Kita ulangi sekali lagi. كتب الفقهاء تنقسم إلى قسمين في الداخل، يعني فيها قسمين. Di dalam kitab-kitab fikih itu terbagi menjadi dua macam. عبادات. Pembahasan seputar ibadah. ثم معاملات. Dan juga pembahasan seputar muamalah. العبادات فيها أولا الطهارة. Ada pembahasan seputar ibadah masuk di dalamnya bab tentang taharah. ثم الصلاة. Salat. ثم كتاب الجنائز. Kemudian kitab janaiz. ثم الزكاة. Kemudian zakat. ثم الصيام. Lalu puasa. الحج. Dan ibadah haji. ثم الجهاد. Setelah itu jihad. وهنا معاملات البيع ثم النكاح. نعم. Dan bagian yang kedua yaitu tentang muamalah, masuk di dalamnya tentang transaksi jual beli, tentang fikih nikah. نعم. نبدأ بكتاب الطهارة. Maka kita akan berusaha untuk memulai terlebih dahulu dari kitab fikih yang berkaitan fikih taharah. الطهارة تنقسم إلى قسمين. Bersuci terbagi menjadi dua macam. لابد أولا تطهر الباطن. Ya, yang pertama harus kita sucikan adalah hati kita. ثم تطهر الظاهر. Setelah hati kita suci, baru kita memperhatikan kesucian tubuh kita. تطهر الباطن من الشرك الأكبر والأصغر. Kita sucikan hati kita dari perbuatan kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil. ومن البدع والمعاصي. Dan juga mensucikan hati kita dari perbuatan bid'ah dan kemaksiatan. إذا طهرت الباطن بعد هذا تطهر الظاهر. Setelah kita berusaha untuk mensucikan hati kita, baru datang setelahnya pensucian terhadap tubuh kita. طهارة الظاهر عندنا إما طهارة حدث، يعني أكبر وأصغر، أكبر بالاغتسال وأصغر بالوضوء، هذا الطهارة نسميها طهارة حدث. Berkaitan tentang bersuci secara zahir, itu terbagi menjadi dua bagian juga. Bagian yang pertama tentang bersuci dari hadas, ya. Bersuci dari hadas ini terbagi menjadi dua. Ada hadas besar dan cara bersuci adalah dengan mandi. Adapun yang kedua adalah hadas kecil, ya. Hadas kecil ini cara bersucinya adalah dengan wudu. Akbar, al-hadath al-akbar labud lahu min al-ightisal. Hadas besar ini diwajibkan untuk mandi. مثل خروج المني مثلا. Seperti keluarnya air mani misalkan. نعم. وحدث أصغر لابد له الوضوء مثل لو خرج منه ريح أو بول أو غائط. Adapun hadas kecil, ya, yang mewajibkan untuk wudu ini seperti keluarnya angin, ya, air kecil ataupun air besar. الثاني طهارة من النجاسة. لابد أن يطهر ثلاث أشياء من النجاسة: البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه. Bersuci jenis kedua adalah bersuci dari najis. Ada tiga hal yang perlu disucikan dari najis, ya, yaitu yang berkaitan dengan tubuh, pakaian dan juga tempat untuk kita beribadah. نعم. الأصل أن الطهارة تكون بالماء. Ya, hukum asalnya seseorang bersuci itu harus dengan air. وهذا هو الأصل. Dan ini adalah hukum asal. والفرع الطهارة بالتراب يعني التيمم. Adapun hukum cabang, ya, jika seandainya tidak mungkin untuk menerapkan yang hukum dasar tadi, maka adalah bersuci dengan cara bertayamum. الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. Air terbagi menjadi dua macam. Ada air yang tahur, suci dan mensucikan, dan ada air yang dinamakan dengan air najis. نعم. النجس، الماء النجس هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة: إما تغير برائحة أو
بطعم أو بلون. نعم، 3 أشياء إذا غيرت الماء وأصبح نجسا. نعم، إما برائحة أو ذوق أو لون. نعم. Dinamakan dengan air najis apabila salah satu sifat di antara 3 sifat air ini telah berubah, baik itu baunya, rasanya, ataupun warnanya. Jika salah satu dari sifat air ini berubah, maka air ini hukumnya menjadi air yang najis. نعم. ويذكر هنا في الطهارة آداب قضاء الحاجة. Dan di dalam آداب قضاء الحاجة. Tadi air berubah ketika salah satu sifatnya berubah jika dia bercampur dengan benda yang najis. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, setelah itu baru kita akan membahas tentang adab qada al-haja. Adab tentang buang hajat. Wa al-istinja wal istijmar. Yani idza qada al-haja لابد أن ينظف المكان إما باستعمال الماء أو استعمال الحجارة أو المناديل. Nah, di dalam etika buang hajat ini dibahas tentang istinja dan istijmar, yaitu cara mensucikan tempat keluarnya najis, ya. Dan ini tidak lepas dari 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan istinja, yaitu menggunakan air, dan cara yang kedua adalah dengan istijmar, yaitu menggunakan batu ataupun tisu. Nah, atau hijara مثلا. Atau menggunakan batu. تمام. عندنا أيضا يذكر في كتاب الطهارة باب الحيض والنفاس والاستحاضة. Di dalam kitab Taharah juga dibahas pembahasan tentang haid, tentang nifas, dan juga tentang darah istihadah. نعيد مرة أخرى كتاب الطهارة. Baik, kita ulangi sekali lagi pembahasan seputar kitab Taharah. الطهارة تنقسم إلى قسمين. Taharah terbagi menjadi 2 macam. طهارة باطن وطهارة ظاهر. Taharah ya tentang mensucikan hati dan juga mensucikan zahir. الباطن من الشرك والبدع والمعاصي لابد تطهر الباطن. Ya, mensucikan hati yaitu dari kesyirikan, perbuatan bid'ah, dan juga dari kemaksiatan. طهارة الظاهر قلنا على قسمين، حدث أكبر وأصغر ونجاسة. نعم. Adapun taharah zahir, maka ini terbagi menjadi 2. Yang pertama berkaitan dengan hadas, dan hadas ini ada hadas besar dan hadas kecil. Dan bagian yang kedua yaitu taharah yang berkaitan dari najis. نعم. النجاسة قلنا لابد إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان. Ya, kata beliau, kita harus mensucikan najis itu dari 3 hal, dari pakaian, tempat beribadah, dan juga dari tubuh, dari tubuh kita, mensucikan juga dari pakaian dan juga tempat beribadah. الطهارة الأصل تكون بالماء. Ya, hukum asalnya bersuci itu dengan air. والفرع هو التراب يعني التيمم. Dan cabang dari bersuci dengan air yaitu bertayamum. Jika saya tidak mampu dengan air, maka dengan bertayamum dengan debu yang suci. الماء ينقسم إلى قسمين. Air terbagi menjadi 2. طهور ونجس. Suci dan mensucikan, ya, dan juga air yang najis. هذا كتاب الطهارة. Ini pembahasan dan penjabaran seputar kitab Taharah. الثاني عندنا كتاب الصلاة. Pembahasan yang kedua seputar tentang salat. الصلاة عندنا تنقسم إلى قسمين، فريضة ونافلة. Pembahasan tentang salat terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tentang salat fardu, yang kedua tentang salat sunnah. صلاة الفريضة هي الصلوات المفروضة الخمس. Salat fardu tentunya pembahasannya seputar salat 5 waktu. وصلاة الجمعة. Dan juga masuk di dalam salat Jumat. نعم. أما صلاة النافلة. Adapun salat sunnah, عندنا مثلا السنن الرواتب. di dalamnya dibahas tentang sunnah-sunnah rawatib. وعندنا صلاة الوتر. Dan juga dibahas tentang salat witir, قيام الليل. salat malam, صلاة الضحى. salat duha, الصلاة لله هكذا يصلي ركعتين. salat mutlak. مطلق، نفل مطلق. Salat sunnah mutlak. نعم.
تحية المسجد وما إلى ذلك، هذا كله تذكر هنا بالتفصيل. Dan salat sunnah tahiyatul masjid dan salat-salat sunnah lainnya akan disebutkan secara terperinci. Salat al-Idain, masuk juga salat Idul Fitri dan Idul Adha, al-Istisqa, salat istisqa, salat al-Khusuf, salat kusuf, وغيرها. dan salat-salat lainnya. نعم، يذكر في باب الصلاة الإذان والإقامة. Di dalam bab salat juga disebutkan pembahasan tentang adzan dan iqamah, شروط الصلاة، tentang syarat-syarat salat, أركان الصلاة، tentang rukun-rukunnya, واجبات الصلاة، kewajiban-kewajiban salat, سنن الصلاة، sunnah-sunnahnya, مبطلات الصلاة. dan pembatal-pembatal salat. يذكر أيضا آداب المسجد وما إلى ذلك. Disebutkan juga di dalam bab salat tentang adab adab memasuki masjid dan yang lainnya. كتاب بعد هذا الجنائز. Setelah itu penjelasan seputar kitab janaiz. كتاب الجنائز يذكر فيه تجهيز الميت. Kitab janaiz itu dibahas di dalamnya tentang تجهيز الميت يعني تغسيل. ya, نعم. تجهيز tentang يعني tata cara memandikan jenazah, وتكفينه، mengkafaninya, والصلاة عليه، mensalatinya, والدفن. dan tata cara mengkuburkan mayit. ويذكر زيارة القبور. Dan masuk juga pembahasan tentang ziarah kubur. بعد هذا كتاب الزكاة. Setelah itu masuk pembahasan tentang seputar zakat. الزكاة عندنا تنقسم إلى قسمين. Zakat terbagi menjadi dua bagian. زكاة فرض وزكاة نفل. Ada zakat wajib, ada zakat yang sunnah. الزكاة الواجب الفرض تنقسم إلى قسمين. Zakat yang hukumnya wajib itu terbagi menjadi dua bagian. زكاة مال وزكاة بدن. Zakat berkaitan dengan harta dan zakat yang berkaitan dengan badan. زكاة البدن هي زكاة الفطر في عيد الفطر. Zakat yang berkaitan dengan anggota badan adalah zakat fitrah dan itu dilakukan atau dibayar ketika Idul Fitri. زكاة المال 4 أشياء. Adapun zakat harta itu ada 4 hal. الأول Yang pertama, الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة مثل العملة الورقية الآن، ريال، جنيه، دولار. نعم. emas dan perak, dan yang mewakili emas dan perak yaitu seperti mata uang, ya, mata uang seperti misalkan real atau junai, mata uang Mesir, ya, dan yang semisalnya. النقدين الذهب والفضة هذا الأول. Ya, intinya yang pertama yang berkaitan dengan zakat harta yang harus dizakati adalah emas dan perak. الثاني الخارج من الأرض يعني الحبوب والثمار. الحبوب مثل القمح والشعير والثمار مثل التمر. Zakat yang perlu dizakati adalah yang kedua, yaitu sesuatu yang tumbuh dari permukaan bumi, yang tumbuh dari bumi, dan ini terbagi menjadi dua, biji-bijian ataupun buah-buahan. Contoh dari biji-bijian adalah seperti gandum. Adapun contoh dari buah-buahan, الثمار مثل التمر. contohnya adalah kurma. الخضروات الفواكه ليس فيها زكاة. Adapun sayur-sayuran dan buah-buahan yang lain itu tidak ada zakatnya. نعم. الثالث Kemudian yang ketiga, بهيمة الأنعام 3 أنواع عندنا، الإبل والبقر والغنم. هذه إذا كانت ترعى هو لا يشتري لها علف، ترعى كل السنة أو أكثر السنة، فيها الزكاة إذا كان لديه إبل أو بقر أو غنم. zakat hewan ternak, ya, dan ini terbatas pada 3 macam saja, yaitu onta, sapi atau kambing. إذا كان لا يشتري لها علف هي تذهب وترعى. Kalau pemiliknya tidak membeli rumput untuk makannya, ya, dan dia menternaknya di padang rumput, هذه فيها زكاة. maka di sini wajib zakat. لكن إذا يشتري هو لها طعام ليس فيها زكاة. Namun jika pemiliknya itu membeli makanan, ya, sendiri dengan uangnya, maka di sini tidak wajib untuk zakat. الرابع Yang keempat, عروض التجارة، يعني كل ما أعد للبيع والشراء، كل ما أعد للبيع والشراء التجارة، yaitu نعم. zakat perniagaan, ya, segala sesuatu yang diniatkan untuk transaksi jual beli. نعم. مثلا هذا الشيخ عنده سوبر ماركت. Contohnya misalkan, ya, beliau memiliki supermarket.
يبيع فيه الملابس، dia menjual pakaian, مواد غذائية، menjual bahan-bahan makanan pokok, جوالات، أجهزة إلكترونية، menjual gadget ataupun alat-alat elektronik lainnya, سيارات، menjual mobil misalkan, طائرات، menjual pesawat, ملابس، pakaian, كل شيء أعد للبيع والشراء هذا فيه الزكاة. semua item yang diniatkan untuk transaksi jual beli maka di sini wajib zakat. نعم، تفصيل هذا يأتي الآن. نريد تفهم أن الزكاة تنقسم إلى قسمين. Adapun membahas seputar perinciannya akan kita jelaskan. Intinya adalah yang penting kita paham bahwasanya zakat itu terbagi menjadi dua macam. فريضة ونافلة. Ada zakat yang hukumnya wajib dan ada zakat yang hukumnya sunnah. الفريضة زكاة بدن وزكاة مال. Zakat yang hukumnya wajib itu juga terbagi menjadi dua macam. Ada zakat yang berkaitan dengan anggota tubuh dan ada zakat harta. زكاة البدن هي زكاة الفطر في عيد الفطر الذي بعد رمضان. Zakat yang berkaitan dengan anggota badan adalah zakat fitrah yang ditunaikan ketika hari raya Idul Fitri setelah pelaksanaan bulan puasa Ramadan. وزكاة المال الأموال التي تجب فيها الزكاة 4 أشياء. Adapun zakat harta, ya, zakat harta ini terbatas pada 4 macam saja. الذهب والفضة والعملة الورقية. Emas dan perak, dan yang mengambil hukum emas dan perak seperti mata uang, حبوب والثمار. biji-bijian dan juga buah-buahan. الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى لا يشتري لها علف. Zakat hewan ternak yaitu terbatas pada onta, sapi dan kambing dengan catatan ya pemiliknya itu tidak membeli makanan dari uangnya sendiri. وعروض التجارة. Dan zakat yang keempat adalah zakat perniagaan. وعندنا زكاة نافلة. Juga ada pembahasan tentang zakat yang hukumnya sunnah. يتصدق هكذا لله سبحانه وتعالى. Ya, seseorang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. إلى من تدفع الزكاة. Kepada siapa zakat ini dibayarkan? من تدفع لهم الزكاة 8 أصناف. Ada 8 golongan yang mereka berhak mendapatkan zakat. الفقراء. Orang-orang fakir, والمساكين. orang-orang miskin, والعاملين عليها الذين يوليهم السلطان. para amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemimpin pemerintah. والمؤلفة قلوبهم يعني نتألفهم حتى يدخلوا في الإسلام. نعم. Orang-orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka masuk atau kokoh di dalam agama Islam. أو أنهم حديث عهد بإسلام. Atau mereka orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. والغارمين من عليه دين. Dan juga dibayarkan kepada orang-orang yang memiliki hutang. وفي والغارمين وفي الرقاب. في الرقاب يعني من كان عبد نساعد حتى يعتق. نعم. Dan juga dibayarkan kepada budak ya yang berusaha untuk membebaskan dirinya, maka kita kasih bagian dari zakat dengan tujuan agar dia bisa membebaskan dirinya dari perbudakan. وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل عن بلده، يعني خرج إلى بلد مثلا خرج إلى مكة، هو من أندونيسيا، خرج إلى مكة وانقطعت بالسبل، ليس عنده مال يستطيع يرجع إلى أندونيسيا مثلا. نعم، هذا ابن السبيل. Kemudian Ibnu Sabil, yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah orang-orang yang terputus dari perbekalannya sehingga dia tidak bisa kembali ke negara asalnya. Contohnya misalkan orang Indonesia yang pergi ke kota Makkah dan dia tidak bisa kembali ke Indonesia karena kehabisan bekal, kehabisan uang, maka mereka juga diberikan zakat. والثامن في سبيل الله يعني الجهاد. Dan golongan yang ke-8 adalah fi sabilillah, ya, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. نعم. بعد هذا الصيام. Setelah itu pembahasan tentang puasa. الصيام عندنا صيام فرض وصيام نفل. Puasa juga terbagi menjadi dua, ya, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. صيام الفرض رمضان. Puasa wajib adalah puasa Ramadan. والكفارات والنذور. Puasa يعني كفارة يمين عليه الصيام مثلا. ya, puasa kafarah ketika tidak menepati sumpahnya, atau misalkan puasa nazar. نعم. أو نذور نذر أن يصوم غدا أصبح الصيام في حقه واجب. نعم. Atau seseorang yang bernazar bahwa dirinya akan melakukan puasa besok dan dia tidak menepatinya, maka di sini dan
orang yang bernadar untuk melakukan puasa di esok hari, maka di sini dia wajib untuk menepati nadarnya. نعم. الثاني صيام النافلة. Bagian yang kedua adalah tentang puasa sunnah. صيام الاثنين والخميس. Contohnya seperti puasa Senin dan Kamis. صيام الأيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. Puasa Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan Hijriyah. صيام يوم عرفة لغير الحاج. Puasa hari Arafah untuk selain yang melaksanakan ibadah haji. صيام يوم وفطر يوم صيام داود عليه الصلاة والسلام. Puasa Nabi Dawud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak. صيام أكثر شهر محرم، وسيأتي معنا الآن عاشوراء مع 9 والحادي عشر. صيام عاشوراء مع 9 والحادي عشر. Puasa Ashura dan puasa pada tanggal 9 والحادي عشر. puasa pada tanggal 9 dan pada tanggal 10 bulan Muharram. وأكثر شهر محرم. Dan juga masuk juga pembahasan tentang puasa pada kebanyakan hari-hari di bulan Muharram. أكثر شهر شعبان. Dan juga puasa di hari-hari bulan Sya'ban. 6 من شوال. 6 hari puasa Syawal. نعم. وعندنا صيام محرم. Di dalam kitab fikih juga dibahas tentang puasa yang hukumnya haram. يصوم الدهر ولا يفطر. Yaitu puasa dahar, puasa yang tidak berbuka. يصوم يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى. Puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. يصوم يوم الشك. Puasa di hari yang ragu untuk masuknya bulan Ramadan. نعم. بعد هذا نأتي إلى الحج. Kemudian datang setelahnya pembahasan tentang ibadah haji. عندنا الحج ينقسم إلى قسمين. Ibadah haji juga terbagi menjadi dua macam. Ibadah haji ada hukumnya wajib dan ada juga yang hukumnya sunnah. وكذلك يأتي مع الحج العمرة. Masuk di dalam pembahasan haji tentang ibadah umrah. ويذكر الفقهاء رحمهم الله أيضا زيارة المدينة، يعني شد الرحل يكون لزيارة المسجد النبوي لا لزيارة القبر، النية في السفر. نعم. Masuk di dalam pembahasan ini tentang adab dan etika ziarah kota Madinah, ya. Dibahas di dalamnya tentang hukum melakukan perjalanan jauh dengan tujuan untuk menziarahi Masjid Nabawi, ya. Ini dibolehkan, ya, berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan jauh untuk menghadiri sebuah pemakaman, ya, menghadiri kuburan seorang wali misalkan. نعم. بعد هذا يذكر الفقهاء رحمهم الله kitab al-jihad. Setelah ibadah haji, para pakar ahli fikih menyebutkan pembahasan tentang jihad. Al-jihad ibadah. Jihad adalah ibadah. La yumkin an na'bud Allah subhanahu wa ta'ala wa la tuqbal ay ibadah illa bil ikhlas wal mutaba'a li hadi an-nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima sebuah ibadah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu al-an law ja'atna fatwa min kibar al-ulama fi al-aqidah, مثل bin Baz rahimahullah. Jika seandainya, ya, datang sebuah fatwa dari ulama-ulama besar, sebagai contoh misalkan Syekh bin Baz rahimahullah, naqbalha aw la? Kita terima fatwanya atau tidak? نعم نقبل. Ya, kita terima fatwanya. طيب إذا جاءتنا فتوى في الجهاد من بن باز رحمه الله تعالى هل نقبلها؟ نعم نقبلها. Baik, kalau begitu jika seandainya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, menyebutkan sebuah fatwa yang berkaitan dengan jihad, apakah kita akan menerimanya? Jawaban beliau, iya, kita akan menerimanya. إذا لماذا في الجهاد نرجع إلى جوجل، نرجع إلى بعض الأشخاص ولا نرجع إلى كبار العلماء؟ Kenapa sebagian orang dalam permasalahan jihad tidak kembali kepada ulama-ulama besar? Sebagian mereka kembali kepada Google dan kembali kepada orang-orang yang tidak jelas. لابد أن تحدث نفسك بالجهاد وتدعو الله أن يرزقك شهادة حق لا شهادة زور في الجهاد. Ya. Kita sebagai seorang muslim harus ada niat di dalam hati kita untuk ikut serta di dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jal, ya. Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jal agar dikaruniakan syahadah, ya, agar dikaruniakan persaksian yang jujur dan bukan persaksian dusta dalam melaksanakan ibadah jihad. نعم. هذا الأخ يريد يجاهد.
Contohnya misalkan ada seseorang di antara kita yang hendak melaksanakan jihad. ومنعوا الآن قلنا مثلا فتوى بن باز رحمه الله منعوا من الخروج للجهاد، وكذلك السلطان هنا قال ما تخرج للجهاد، ماذا يصنع؟ Namun ada fatwa dari ulama besar seperti Syekh bin Baz misalkan atau pemerintah ya dari negeri kita melarang beliau untuk berjihad. Maka apa yang dia lakukan? يطيع لابد. Di sini dia harus mentaati perintah tersebut. لو كان هناك شيء أو إثم على من أفتاه أو على من منع، وهو لا يستطيع يخرج ويخالف السلطان أو يخالف العلماء. نعم. Di sini ya, kalau seandainya terjadi kesalahan dalam fatwa atau kesalahan dalam perintah seorang pemimpin, maka dosa itu akan kembali kepada orang yang berfatwa dan juga kembali kepada orang yang memerintahkan untuk tidak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena di sini status dia tidak bisa keluar ya untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla karena fatwa ataupun karena aturan dari pemimpin misalkan. نعم. لأن الجهاد بعض الناس يريد أن يخرج ويسافر للنزهة للسياحة مثلا، يسافر من أندونيسيا مثلا يذهب إلى ماليزيا للسياحة، ماذا يصنع؟ Sebagian orang memanfaatkan permasalahan jihad ini hanya untuk berekreasi. Contohnya misalkan hendak berekreasi ya dari Indonesia misalkan ke Malaysia. نعم، يسأل عن الفندق أين ينزل وأين يذهب وما هي العملة ومن أين يشتري الهدايا، صحيح؟ Dan ketika dalam kondisi seperti ini ya tentunya dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan banyak hal yang harus ditanyakan. Contohnya misalkan berkaitan tentang hotel ya dan juga apa yang diperlukan ya, perbekalan apa yang diperlukan dan oleh-oleh apa yang bisa kita dapati di negara tersebut misalkan. أما في الجهاد يذهب إلى أي مكان ومع أي فرقة ولا يدري مع من هو ولا إشكال في هذا، سبحان الله. نعم. Jika seandainya ya seseorang yang hendak melakukan rekreasi dia sangat jeli sekali dalam bertanya atau mempersiapkan segala sesuatunya ya tidak etis sekali jika hal ini tidak diterapkan kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tidak bertanya ya dia berjihad dengan siapa, dia akan dikelompokkan dengan kelompok yang mana, dia akan jihad melawan siapa ya. Tentunya ini adalah sebuah perbuatan yang tidak pantas. Nah, طيب. هذا تقريبا ملخص للعبادات. Yang telah kita jelaskan tadi kurang lebih ringkasan tentang pembahasan seputar ibadah yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. لا تستطيع تدرس الفقه جملة واحدة. Kita tidak mungkin ya bisa mempelajari fikih secara keseluruhan dalam satu waktu. فلا تستطيع أن تدرس الفقه جملة واحدة، لازم تدرس شيئا فشيئا. نعم. Kita tidak bisa membahas tentang fikih secara keseluruhan dalam satu waktu. Kita harus mempelajarinya ya sedikit-sedikit. نعم. فالآن درسنا محتوى الفقه باختصار. Sekarang kita semua telah mempelajari ya isi dari kitab fikih secara ringkas. تكتب ممكن بعد الدرس جدول الصلاة تنقسم إلى فريضة ونافلة الطهارة وهكذا. نعم. Setelah kajian ya nanti bisa kita lakukan atau berusaha untuk mencatat dan menulis ringkasan-ringkasan ya dari kajian kali ini. ثم بعد هذا تزيد. Setelah itu kita menambah ilmu. شيء فشيء حتى تضبط الفقه بإذن الله. Ya. Setelah kita mencatat ringkasan kajian ini, kemudian kita pelajari, kemudian kita menambah ilmu sedikit demi sedikit, insyaallah taala kita akan menguasai pembahasan seputar fikih. نعم. بعد العبادات تأتي المعاملات. Setelah pembahasan tentang ibadah, masuk pembahasan tentang muamalah. وقلنا أن الفقهاء يرتب العلم بحسب حاجتك أنت من تدرس هذا الكتاب. Nah. Para fuqaha ya, para pakar ahli fikih telah menata ilmu itu sesuai dengan kebutuhan manusia. ماذا تحتاج؟ Apa yang kita butuhkan?
أول شيء تبيع وتشتري. Yang kita butuhkan pertama kali adalah transaksi jual beli. فيذكر لك البيوع. Maka disebutkan di dalamnya pembahasan seputar fikih jual beli. ومع البيع يذكر لك الربا. Dan masuk di dalam fikih jual beli pembahasan seputar riba. والإجارة. Dan ijarah. وأشياء مثل الكفالة والرهن. نعم. Masuk juga tadi pembahasan tentang akad sewa menyewa. Masuk juga tentang masalah ar-rahan, yaitu يعني يأخذ شيء يريد من إنسان مال فيقول ضع هذه السيارة أو الساعة عندك إذا لم أرجع لك المال تبيعها وتأخذ الدين منها. Nah, maksudnya adalah pembahasan tentang jaminan, di mana seseorang ketika berhutang, ya, dia memberikan sebuah jaminan. Apabila dia membayarkan hutangnya, maka dia mengambil jaminan tersebut. Nah, ini disebutkan di dalam fikih jual beli. ثم كتاب النكاح. Kemudian dijelaskan fikih tentang nikah. الخطبة والمهر وشروط النكاح والعيوب في النكاح وما إلى ذلك. Masuk di dalam fikih nikah ini pembahasan tentang khitbah, pembahasan tentang mahar, pembahasan tentang syarat-syarat nikah, dan juga pembahasan tentang aib-aib yang perlu untuk kita pelajari dalam fikih nikah. عشرة النساء. Kemudian tentang memberikan nafkah kepada wanita. بعدين يأتي الطلاق. Kemudian masuk pembahasan tentang talak. خصومات قلنا, جنايات. Ya, pembahasan tentang pertikaian, ya, yaitu tentang sanksi-sanksi yang akan dijelaskan di dalam fikih. قضاء, حدود. Pembahasan tentang masalah hukum dan tentang sanksi-sanksi. هذه أشياء ستذكر في المعاملات والله أعلم. Itu semua akan dibahas di dalam fikih muamalah. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah Syekh membuka sesi yang kedua ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal khutbatul hajah, beliau menyampaikan bahwa sekarang kita ingin mengulangi pelajaran yang kita ambil pada sesi yang pertama. قلنا أن الفقه ينقسم إلى قسمين, عبادات ومعاملات. Telah kita sampaikan tadi bahwasanya fikih secara garis besar itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang berkaitan dengan ibadah, yang kedua yang berkaitan dengan muamalah. عبادات أركان الإسلام الخمسة مع الجهاد. Adapun yang berkaitan dengan fikih ibadah itu dibahas di dalamnya tentang rukun Islam yang 5 ditambah dengan jihad di jalan Allah. ثم بعد هذا يأتي المعاملات. Setelahnya bagian yang kedua adalah tentang fikih muamalah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البيوع, كتاب البيوع. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu tentang jual beli, fikih jual beli. الأصل في البيع الجواز والحل. Hukum asal jual beli itu boleh, halal. أي معاملة عندنا اختلفنا فيها فالأصل فيها الحل. Jika seandainya ada perbedaan, ya, hukum dalam masalah permasalahan muamalah, maka hukum asalnya adalah boleh dan halal. إلا إذا كان فيها ربا. Kecuali jika seandainya transaksi tersebut mengandung unsur riba. أو ظلم. Atau mengandung unsur kezaliman. ظلم يعني مثلا بيع ما لا يملك, يعني هذا أخذ سيارة هذا أو موتور هذا وباعه. نعم, بدون إذن. Contoh dari unsur kezaliman adalah seseorang yang menjual barang yang bukan miliknya. Ya. Contoh misalkan ada orang yang menjual kendaraan milik orang lain tanpa atas dasar izin dari pemiliknya. Ini adalah kezaliman. أو جهالة, جهل. مثاله هذا يقول لهذا, يقول تشتري هذا الجهاز, هو لا يدري هذا الجهاز ممكن آيفون, ممكن سامسونج, ممكن جديد, ممكن مكسور. يقول لا, تشتريه ب10,000 مثلا. نعم, هذا بيع غرر وجهالة, لا يصح. Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, ya, mengandung unsur ketidakjelasan. Beliau mencontohkan bahwa jika ada seseorang yang misalkan dia menawarkan barang yang tidak diketahui sifatnya. Contoh, ya, saya memiliki gadget di kantong saya.
saya ingin menjualnya dengan harga 10.000 real misalkan. Dengan menjual harga 10.000 real. Dia tidak menjelaskan sifatnya, apakah itu adalah HP, apakah itu adalah HP baru, apakah itu adalah HP iPhone, apakah itu adalah HP yang sudah rusak, yang sudah pecah. Ya, di sini ada unsur ketidakjelasan. Ya. Nah, فإذا إذا كان المعاملة فيها ربا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. Kalau begitu, ya, bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang mengandung unsur riba ini adalah haram, bahkan ini adalah termasuk dari dosa besar. يعني هذا يريد يشتري كيلو ذهب. Contoh misalkan ada seseorang yang ingin membeli emas 1 kilo. بكيلو ذهب. Menjual emas 1 kilo dengan emas 1 kilo. لكن قال تعطيني أنت الكيلو اليوم وبعد أسبوع أعطيك كيلو آخر. Namun dengan catatan, ya, Anda memberikan emas 1 kilo sekarang, nanti saya memberikan emas 1 kilo lagi setelah 1 minggu. هذا حرام. Ini adalah haram. Transaksi ini haram hukumnya. أو يشتري ذهب مثلا الآن بالتقسيط لا يصح. Atau misalkan membeli emas dengan cara kredit, ini nggak boleh. نعم. الله أعلم ما استمر. طيب. إذا كان المبايعة فيها ربا. Baik, kalau begitu jika seandainya transaksi jual beli ada unsur ribanya, أو غرر وجهالة, atau ada unsur penipuan dan ketidakjelasan, أو ظلم, atau ada unsur kezaliman, كان البيع محرم. maka di sini hukum transaksi tersebut menjadi haram. وإلا فالأصل في البيع الجواز والحل. Kecuali jika seandainya tidak ada salah satu di antara 3 tadi, maka hukum asal jual beli adalah halal dan boleh. نعم. بعد هذا ننتقل إلى باب النكاح، كتاب النكاح. Nah, setelah pembahasan tentang fikih jual beli, kita berpindah kepada bab nikah. نعم. النكاح العلماء رحمهم الله تعالى يقولوا أن النكاح يندرج تحت الأحكام التكليفية ال5. عندنا من الناس من في حق النكاح واجب، وآخر من في حق النكاح مستحب، ومن في حق النكاح مباح، ومن في حق النكاح مكروه، ومن في حق النكاح محرم. نعم. Para ulama menjelaskan tentang hukum nikah ini bisa berlaku pada salah satu di antara 5 hukum taklifiyah, ya, 5 hukum taklif. Para ulama menjelaskan bahwa, ya, boleh jadi ada seseorang yang nikah baginya itu bisa jadi wajib. Tapi sebagian orang yang lain bisa jadi hukum nikah baginya itu mustahab. Dan yang lain hukum nikah baginya bisa jadi haram dan bisa jadi makruh dan bisa jadi mubah. لابد في النكاح من أركان حتى يكون عقد النكاح صحيحا. Agar akad nikah dikatakan sah, itu harus memenuhi rukun-rukunnya. لابد فيه من ولي. Harus ada wali. Harus ada wali untuk seorang wanita. ولابد من شاهدان. Harus ada 2 saksi. نعم. ويسجل العقد. Dan harus akad tersebut dicatat resmi. يسجل فيه dicatat الزوج والزوجة. Dicatat nama kedua mempelai, ya, suami dan istrinya. والولي. Dan walinya. والشهود شاهدان. Dan para saksinya yaitu 2 saksi. ويسجل فيه الشروط. Dan juga dicatat di dalam buku nikah tersebut syarat-syaratnya. إن وجدت. Jika seandainya ada syarat. والمهر. Dan juga maharnya. نعم. وولي المرأة الأصل أن الولي هو الأب. Wali seorang wanita pada asalnya yang menjadi wali seorang wanita, yang berhak menjadi wali seorang wanita adalah ayahnya. وإن لم يوجد الأب فالجد. Jika ayahnya tidak ada, maka kakeknya. إن لم يوجد ننتقل إلى الابن أو ابن الابن. Jika keduanya tidak ada, maka yang menjadi wali adalah anaknya atau cucunya. وبعد هذا إلى الأخ الشقيق. Setelah itu berpindah jika tidak ada ke saudara kandungnya. الأخ لأب. Saudara sebapak. وهكذا. Dan seterusnya. يعني ليس للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. Seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya dengan sendirinya tanpa wali. أو أي إنسان يأتي يقول إنه ولي للمرأة. Atau, ya, seseorang siapapun bebas mengaku bahwasanya dia adalah wali bagi wanita tersebut. نعم. بعد هذا ذكر هو عشرة النساء والشروط في النكاح. Setelah itu
di dalam buku fikih dijelaskan tentang syarat-syarat seputar nikah dan yang berkaitan dengan hak kewajiban. وذكروا الطلاق. Dijelaskan juga tentang masalah talak. بعض الفقهاء يقول Sebagian ahli fikih mengatakan أن الطلاق مثل طلقة الرصاص الآن المسدس هذا إذا خرجت لا ترجع. Sebagian ulama menyebutkan atau mengatakan bahwa talak ini bagaikan tembakan, ya. Tembakan atau peluru yang keluar dari sebuah senapan. Jika sudah keluar, maka dia tidak akan kembali. فلو طلق الآن مازحا وقع الطلاق. Jika seandainya seseorang ya mentalak dalam kondisi dia bercanda, maka talak tersebut tetap jatuh. عندنا طلاق سني وطلاق بدعي. Ya. Talak terbagi menjadi dua macam. Ada talak yang sunni, ya, talak yang sunnah sesuai dengan sunnah, dan ada talak yang hukumnya bid'ah. طلاق السنة لابد أن يطلق في العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. Adapun talak sunnah itu harus dilakukan atau terjatuh dalam masa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. نعم. والمرأة لابد لها أن تعتد العدة الشرعية. Ketika jatuh talak, maka di sini ya seorang wanita harus harus berkomitmen dengan masa iddahnya secara syar'i. نعم. ننتقل إلى بعد هذا هو ذكر ممكن يذكر كتاب المواريث الإرث. نعم. Ya, di dalam buku fikih juga tentang nikah disebutkan tentang hukum ahli waris. نعم. لابد أننا نقسم الإرث على ما قسم الله سبحانه وتعالى. Kita semua harus ya membagi warisan itu sebagaimana yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. أكثر المشاكل في العوائل بسبب الإرث وكذلك في المحاكم. Kebanyakan permasalahan ya dalam lingkup keluarga dan juga dalam mahkamah-mahkamah ya itu berkaitan seputar warisan. لأنهم لم يقسموا على ما شرع الله. دائما الابن الصغير هو الذي يبقى في البيت وكذا ويضيع الإرث. نعم. Ya, seringkali sebabnya itu karena mereka tidak membaginya sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak jarang seorang anak kecil mereka tidak mendapatkan bagian. نعم. طيب. فالأصل مجرد أن يموت إنسان الأصل أن نقسم التركة. نعم. Ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu pada asalnya hartanya langsung dibagikan kepada para ahli waris. نعم. يذكر أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني في مع هذا البيوع يذكر أبوابا منها الأطعمة والأشربة. Di dalam fikih nikah ya biasanya para ulama ahli fikih menyebutkan bab-bab yang lain seperti bab seputar makanan dan minuman. الطعام ينقسم إلى قسمين حيوان وغير حيوان. Makanan terbagi menjadi dua, makanan yang berasal dari daging hewan ya ataupun dari yang selainnya. الحيوان عندنا إما أن يكون في البر أو في البحر. في البحر هذا ليس فيه تذكية. نعم ذبح يعني. Hewan terbagi menjadi dua, ada hewan laut dan juga ada hewan darat. Hewan laut itu tidak disyariatkan untuk disembelih terlebih dahulu. نعم. أما الحيوان البري لابد فيه من التذكية الشرعية الذكاة الشرعية إما ذبح أو نحر. نعم. Ya. Adapun hewan darat maka di sini ya disyaratkan adanya penyembelihan secara syar'i, baik itu penyembelihan sebagaimana yang kita ketahui yang berkaitan dengan hewan selain onta ataupun dengan cara nahar. Nahar itu adalah metode penyembelihan onta, ditusukkan ya. Yusammi dengan menyebutkan bismillah wa yadhbah bimuhaddad yani kassakin dan menyembelihnya dengan benda yang tajam ya, dengan pisau yang tajam. Wa an yanhar ad-dam yani yakhruj ad-dam bisur'ah. Dan darah harus mengalir deras. Yaqta' na'am fi asya' labud an tuqta' fi adh-dhabiha. Ya. Ada beberapa anggota leher hewan itu harus betul-betul dipotong. Naam. Hadza al-hayawan. Ini yang berkaitan dengan al-qism hewan. ats-tsani ghair al-hayawan.
Bagian yang kedua dari bagian makanan adalah selain hewan, makanan selain hewan. الأصل فيه الحل Hukum asalnya makanan selain hewan adalah halal, mubah. إلا إذا كان يضر. Kecuali jika seandainya makanan tersebut berbahaya. فكل ما فيه ضرر فهو محرم. Semua makanan yang mengandung unsur bahaya maka hukumnya haram. أو خبيث. Atau menjijikan. يعني الخبائث. Hewan-hewan yang menjijikan. نعم. طيب. الأصل في الشراب الحل. Hukum asal minuman adalah halal. إلا ما أسكر. Kecuali yang memabukkan. ما أسكر كثير فقليل حرام. Sesuatu yang memabukkan ketika diminum dalam banyak, ya, maka sedikitnya itu juga hukumnya haram. نعم كذلك ما كان يضر كالسم. Dan juga minuman yang berbahaya, contohnya misalkan racun. نعم. أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون هنا مثلا ما يتعلق باللقطة، وهذا يعني كثير. اللقطة يعني أشياء يجدها الإنسان. Dan juga disebutkan di dalam bab ini yang berkaitan dengan luqatah, yaitu barang temuan. ولا يعرف لها مالك. Dan tidak diketahui pemiliknya. عندنا أشياء يعني تقل القيمة لها. ليس لها يعني قيمة كبيرة. Ada barang-barang temuan yang memang tidak berharga gitu. رغيف خبز. Seperti potongan roti. قلم من هذا الرخيص أبو نصف ريال مثلا. Contohnya lagi juga pulpen atau pensil yang harganya setengah real, 2.000 kurang lebih. علبة مناديل مثلا. Contohnya juga sekotak tisu. قارورة ماء. Atau satu botol air. فهذه لو فقدها الإنسان ما يبحث عنها مدة سنة. Barang-barang seperti ini, kalau seandainya ada seseorang yang kehilangan, biasanya tidak akan dicari. فهذه تلتقط لا إشكال فيها. Maka barang-barang seperti ini boleh diambil, ya, menjadi hak milik, tidak masalah. لكن الأشياء التي تزيد القيمة لها ويأتي الإنسان يبحث عنها ممكن إلى سنة، هذه لابد أن تعرف. Adapun barang-barang yang berharga, yang sekiranya apabila seseorang kehilangan, dia akan mencarinya sampai waktu itu berjalan sampai 1 tahun, maka di sini wajib bagi orang yang menemukan barang tersebut untuk mengumumkannya. يعني أنت تمشي الآن في الشارع وجدت هذا الجهاز. Contoh misalkan, ketika kita sedang berjalan, ya, di sebuah perjalanan kita mendapati HP. قبل أن تحمل هذا الجهاز من مكانه لابد تفكر. Sebelum kita ambil barang temuan yang berupa HP tersebut, kita nih harus berpikir. إذا تستطيع أن تعرف هذا الجهاز مدة سنة هجرية كاملة ترفع من مكانه، وإذا لا ترفع من مكانه. Jika seandainya kita mampu, ya, apabila kita mampu untuk mengumumkan barang temuan tersebut selama 1 tahun, maka boleh kita mengambil. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan, maka jangan coba-coba. أو ممكن تأخذه إلى مكتب المفقودات إلى الشرطة. Atau, ya, boleh opsi yang lain, kita mengambilnya tapi kita menyerahkannya kepada pihak-pihak yang berwenang yang sekiranya bisa mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. أما تأخذه تحتفظ به ولا تعرفه، لا هذا لا يجوز. Namun, ya, jika seseorang mengambil barang yang berharga tadi, kemudian dia menyimpannya di rumahnya, ya, dengan tujuan agar menjadi hak miliknya, maka ini tidak boleh. نعم. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Dengan ini beliau tutup kajian pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaiknya untuk antum semua. يوجد عالم من علماء السنة طلبوا منه الرافضة الشيعة المناظرة. نعم. Ada seorang ulama dari kalangan ahli sunnah yang diajak oleh orang Syiah untuk berdebat. واجتمع الشيعة في مكان الروافض. Ya, pada waktu itu, ya, pada saat itu orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah berkumpul di suatu tempat. وجاء هذا العالم وحده إليهم. Kemudian seorang ulama dari kalangan ahlu sunnah ini datang sendirian. وأكرمكم الله أخذنا عليه وضعه هنا ودخل إلى مجلس هؤلاء الشيعة. Kemudian, ya, seorang alim tadi dia masuk ke perkumpulan orang-orang Syiah dengan membawa alas kakinya dan meletakkannya di bagian ketiaknya. قالوا لماذا تدخل فينا عليك؟ ضعهما في الخارج عند الباب.
Mereka mengatakan kepada seorang alim ini, kenapa engkau masuk membawa alas kaki? Kenapa tidak meletakkannya di luar pintu? قال لا. Dia katakan tidak. تسرقوا أنتم. Nanti kalian akan mencurinya kalau ditaruh di luar. لأن الشيعة سرقوا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. Karena kata beliau, kata dia, orang-orang Syiah dahulu pernah mencuri kedua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. قالوا أنت كذاب. Kemudian mereka berkata kepada alim tadi, engkau telah berdusta. ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد شيعة. Dahulu tidak ada orang-orang Syiah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال الحمد لله هذا الرد عليكم. Kemudian seorang alim tadi mengatakan, alhamdulillah, ini adalah bantahan untuk kalian. هل يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيعة؟ Apakah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Syiah? يوجد. Apakah ada? صوفية يوجد زمن Apakah النبي صلى orang-orang الله عليه sufi? وسلم؟ Apakah orang-orang sufi ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? لا يوجد. كان الناس أمة واحدة. Tidak ada. Ya, mereka tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu mereka hanya ada satu umat saja. فرقة واحدة. Hanya ada satu golongan saja. اليوم 73 فرقة نسأل الله العافية والسلام. Sementara di zaman kita saat ini ya terdapat 73 golongan. فأنت تتبع من؟ Maka di sini siapa yang harus kita ikuti? Golongan mana yang harus kita ikuti? تتبع المعصوم عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Harusnya kita berusaha untuk mengikuti seseorang yang ma'sum, yang terjauhkan dari kesalahan, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا عليك بالفرق. لا عليك بالفرق. Ya, dan hiraukan kelompok-kelompok yang banyak ini. نعم. لا يوجد عندنا عبادة لا يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عبادة لا يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بدعة. Tidak ada ya sebuah ibadah di dalam syariat Islam yang seseorang boleh untuk tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya itu dinamakan ibadah, maka wajib bagi kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika tidak mengikuti baginda Nabi, maka ini dinamakan dengan bid'ah. Subhanallah, بعض الناس يقول لا تسأل عن الدليل. Subhanallah, sebagian orang mengatakan jangan pernah bertanya tentang dalil. نحن لا نقول شيء بدون دليل. Adapun kita tidak mungkin menjelaskan sesuatu kecuali dengan dalilnya. ما يمكن. نحن لابد نتبع الدليل من الكتاب والسنة. Ya, tidak mungkin kita melakukan hal itu karena kita wajib mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah. لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Karena sebuah ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, memurnikan niat, ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. تريد تأتي بعبادة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة ضلالة. Apakah kita ingin melakukan sebuah ibadah yang belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah sebuah bid'ah yang sesat. طيب. بعض الناس يقول أنه يذبح لدفع العين. Sebagian orang melakukan sesembelihan dengan tujuan agar menjauhkan bahaya dari dirinya. لدفع الشياطين. Untuk menjauhkan setan. كيف تذبح؟ Bagaimana mungkin terjadi? من الذي يدفع الجن والشياطين؟ Siapa yang mampu untuk mengusir setan dan jin? البقر. Apakah sapi? الدم. Apakah darah? رش الملح. Apakah garam? هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melakukan ini? هل أمر بهذا؟ Apakah Nabi pernah memerintahkannya? النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بيت وعنده أولاد ما صنع هذه الأشياء. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memiliki rumah, memiliki anak-anak, namun beliau belum pernah melakukan hal ini. لو يذبح للجن للشياطين هذا شرك أكبر. Kalau seandainya seseorang melakukan sesembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla, ini adalah syirik besar. إذا لابد نعلم الناس نحذر الناس من الشرك. Kita harus berusaha untuk mengajak manusia untuk tidak berbuat kesyirikan. السحر. Sihir أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله هو السحر.
pintu terbesar yang mengajak manusia untuk menyekutukan Allah Azza wa Jal, berbuat kesyirikan kepada Allah adalah sihir. الساحر عبد عند من؟ Para penyihir mereka adalah hambanya siapa? عند الشيطان. Hambanya setan. إذا لا يمكن أن نرضى بالسحر. Kalau begitu tidak mungkin kita bisa ridho, setuju dengan sihir. وبعض الناس يتكلم عن السحر كأنه شيء جائز. Sebagian orang ya menjelaskan dan berbicara tentang sihir seakan-akan itu hal yang boleh. لابد أننا نبتعد عن السحر. Wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan sihir. نعلم الناس أن السحر شرك أكبر. Kita mengajarkan kepada manusia bahwa perbuatan sihir termasuk kesyirikan besar. مضاد للتوحيد. Bertentangan dengan tauhid, memurnikan ibadah. عبادة للشيطان. Itu juga berupa penyembahan kepada setan. نعم. الزكاة هي أوساخ الناس. Zakat ya itu adalah kotoran manusia. أوساخ الناس. Itu adalah kotoran manusia. يعني هذا الآن عندما يزكي يخرج الأوساخ. Ya, seseorang ketika hendak mengeluarkan zakat itu artinya dia sedang mengeluarkan kotoran dirinya. فكثير من الناس قال أنا أخرج زكاتي. Ya, banyak orang mengatakan bahwa saya hendak mengeluarkan zakatku. لمن؟ Untuk siapa? قال لأمي. Untuk ibuku. سبحان الله. Maha suci Allah. أمك تعطيها الخبيث أو تعطيها الطيب؟ Apakah ibu kita kasihkan sesuatu hal yang baik ataukah sesuatu hal yang buruk? لا يريد يعطي الفقراء. Ya, dia tidak ingin memberikan zakatnya kepada orang-orang fakir. قال أعطي زوجتي مسكينة زوجتي. Ya, dia berusaha untuk memberikan zakatnya kepada istrinya, kasihan istrinya. أو أعطي ابني. Atau saya kasihkan zakatku untuk anakku. أو أدفع للحكومة أو للمدرسة رسوم الدراسة لابني. Atau misalkan untuk membayar pajak atau untuk membayar biaya sekolah anakku. أو أدفع منها الضرائب. Atau untuk membayar pajak. أعوذ بالله. Aku berlindung kepada Allah dari الزكاة perbuatan لابد tersebut. تصرف للأصناف الثمانية. Zakat itu harus dikeluarkan untuk golongan atau 8 golongan yang telah kita sebutkan. أما الأم الأب الأولاد الزوجة أنت تنفق عليهم. ما تعطيهم الأوساخ. Adapun ibu, ayah, istri dan anak-anak, kita harusnya berusaha untuk memberikan nafkah kepada mereka dan tidak memberikan zakat kita kepada mereka karena itu adalah kotoran. نعم. حساب زكاة الذهب والفضة. Cara menghitung zakat emas dan perak. وزكاة المال. Dan juga zakat harta. وزكاة عروض التجارة. Zakat perniagaan. بالآلة الحاسبة تقسم على 40. Dengan kalkulator ya, dengan membaginya dibagi 40. إذا تقسم على 40 الناتج هو الزكاة. Hasil yang keluar dari pembagian dari bilangan 40 ya, harta dibagi 40 maka hasilnya itu adalah yang wajib dikeluarkan untuk zakat. يعني الشيخ عبد العزيز عنده 40 مليار دولار. Contohnya Abdul Aziz ya memiliki 40 miliar dolar ya Rabb. كم الزكاة فيها؟ Berapa zakat yang harus dikeluarkan? نقسم على 40. Tinggal dibagi 40. يخرج مقدار الزكاة مليار. Maka yang keluar adalah 1 miliar. نعم. عنده 120 مليار دولار. Contoh yang lain, misalkan saya punya 120 miliar dolar. نقسم على 40 dibagi 40 يخرج 3 مليار. maka hasilnya adalah 3. هكذا تحسب الزكاة. Seperti ini cara penghitungan zakat yang harus dikeluarkan. سهل جدا. Sangat mudah sekali. نعم. عنده 40 طن ذهب. Contoh yang lain misalkan saya mempunyai emas 40 ton. ما شاء الله. كم زكاتها؟ Berapa zakat yang harus dikeluarkan? 1 طن. 1 ton yang harus dikeluarkan. نعم. امشي. تمام. ممتاز. يقول السائل. Ada yang bertanya. هذا عبد العزيز عنده دين. Abdul Aziz sekarang
punya utang. كم الدين؟ Berapa utangnya? $20,000. Allah, $20.000. عنده دين كم؟ Berapa utangnya tadi? $20,000. $20.000. وعنده في الخزنة $4,000. Dan dia punya uang ya, di peti uang dia $4.000. أو في البنك. Atau misalkan dia simpan di bank. هو يجمع المال حتى يسدد الدين. Dia sekarang sedang berusaha untuk mengumpulkan harta dengan tujuan untuk bisa membayar utangnya. هذه 4,000 إذا مضى عليها سنة كاملة لابد فيها الزكاة. $4.000 ini jika sudah berlalu 1 tahun maka wajib untuk keluar zakatnya. ليس لنا علاقة يوجد عليك دين أو لا يوجد عليك دين، ليس لنا علاقة، لنا علاقة بالمال الموجود عندك. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لابد فيه الزكاة. Ya, kata beliau, ya, tidak ada hubungannya baik seseorang punya utang atau tidak punya utang, selama harta ini sudah mencapai nisab dan juga sudah berputar 1 tahun maka wajib dia mengeluarkan zakat. لو معنى هذا إنه كل من عليه دين ليس عليه زكاة، إذا لا أحد يدفع زكاة، لأنه لا يوجد عندنا إنسان إلا عليه دين حتى لو فاتورة كهرباء أو شيء، صح أو لا؟ أعوذ بالله، من أين تأتوا بالفتاوى هذا أنتم؟ Nah, kalau seandainya ya ada orang yang berani mengatakan bahwa orang yang punya utang itu tidak wajib zakat, berarti tidak ada orang di atas muka bumi ini yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Karena setiap orang tidak akan lepas dari hutang, ya. Mungkin saja dia memiliki hutang tanggungan pembayaran listrik misalkan. Dari mana kita mendatangkan fatwa-fatwa seperti ini tanpa dalil? عندكم هنا في أندونيسيا. Di negeri Indonesia. هؤلاء الحضارم الذين جاءوا إلى هنا تجار. Orang-orang yang dari Hadramut yang dahulu datang dengan tujuan untuk berdagang. دخل الإسلام عن طريقهم. Ya. Para penduduk negeri Indonesia masuk ke dalam agama Islam melalui mereka. وضع الله في تجارتهم البركة. تعرف ما السبب؟ لأنهم يخرجوا الزكاة لا يلعب فيها. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta mereka berkah, diberikan keberkahan di dalam harta mereka. Kenapa? Alasannya karena mereka tidak pernah menunggak bayar zakat. نعم. وش أدرى أنه بلغ النصاب ولا لم يبلغ النصاب؟ كيف يقول ما بلغ النصاب أو بلغ؟ لابد يحسب النصاب في كل سنة، يرجع إلى علماء البلد ويشوف عروض التجارة بلغت النصاب أو لا. الذهب 83 جرام، من عنده 83 جرام فما فوق هذا يجب فيه الزكاة. نعم. Tadi ada sebuah pertanyaan bahwa apakah wajib mengeluarkan zakat jika seandainya memiliki dia jual baju sementara tidak mencapai nisab. Kata beliau, bagaimana kita tahu apakah hartanya sudah mencapai nisab atau tidak mencapai nisab? Maka dalam kondisi seperti ini harusnya ya dia kembali bertanya kepada ahli ilmu, ya, kepada ahli ilmu yang ada di negeri ini, ya, dengan tujuan agar mereka menghitung, ya, apakah hartanya itu sudah mencapai nisab atau belum. Jika seandainya hartanya sudah mencapai 83 seharga senilai 83 gram emas ke atas, maka di sini sudah wajib zakat, sudah mencapai batasan nisab. 83 gram min al-dhahab fama fawq. 83 gram emas ke atas. Wa 595 gram min al-fidda. Dan 595 gram dari perak. Ini adalah nisab perak. Naam. وما يساوي هذا أو هذا من العملة الورقية فيه الزكاة أيضا. Maka ya mata uang yang sudah mencapai batasan nisab emas atau sudah mencapai batasan nisab perak, maka di sini wajib keluar zakatnya. نعم. النفقة تكون بالمعروف بالمتعارف عليه بين الناس، لا إسراف ولا تقتير، وسط. Nafkah yang dikeluarkan oleh seorang suami kepada istri itu harus dikeluarkan disesuaikan dengan urf, ya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit, ya, tidak kurang. Yakun wasat. Harus berada di tengah-tengah. La israf, tidak berlebih-lebihan, wala taqtir yani bukhl. Dan tidak pelit, ya, tidak kurang. Naam. Baik.
الآن نحن أخذنا شيئا عن الفقه. نعم. Alhamdulillah, ya, kita semua telah menyelesaikan dan mengambil pelajaran sedikit tentang fikih. إذا لابد هذا نحفظه نراجعه نزيد في الفقه نزيد في العلم. Ya, yang kita jelaskan tadi harusnya kita hafalkan, harus kita berusaha untuk memahaminya dengan baik. Bahkan ya nanti suatu saat kita harus berusaha untuk menambah ilmu. نعم ممكن تدخلوا معنا إلى الموقع تدرسوا وتراجعوا وتختبروا وتضبطوا هذه العلوم. Dan caranya sangat mudah sekali. Ya, bisa setiap orang dari kita untuk mengikuti tadi beberapa hal yang tadi, menghafalkan, memahami dan juga menambah ya ilmu melalui situs website milik Syekh Haytham Sarhan hafizahullah, yaitu situsnya bernama Ma'had As-Sunnah Haytham Sarhan. Ma'had As-Sunnah Haytham Sarhan. Situs web ini dibuat untuk pembelajaran secara online, dan berkala. Telah disediakan di dalamnya yaitu materi, kemudian diikuti ujian, materi, ujian dan seterusnya. بالعربي وبالأندونيسي. نعم. Dengan berbagai macam bahasa. Di situs tersebut telah disediakan bahasa Arab, ada juga dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lain. لابد نتعاون على العلم نتعلم. Kita semua ya ikhwah harus saling tolong menolong untuk menambah ilmu ya, untuk mempelajari ilmu. يعني هذا الآن يقول أنا أخرج الزكاة لأمي وهذا يقول أنا عندي دكان لا أدري مقدار الزكاة. لازم نتعلم. Ya, karena ada pertanyaan ya, seseorang bertanya ya mengeluarkan zakat kepada ibunya. Ada juga yang bertanya bahwa dia tidak mengetahui apakah sudah mencapai nisab atau belum ya harta yang dia miliki. Maka di sini menunjukkan bahwa kita wajib untuk belajar. نعم فنريد نتعاون في أننا نتعلم نستفيد من هذا الدرس الآن الذي أخذناه اليوم لابد نستفيد منه نضبطه. نعم. Ya, intinya ayyuhal ikhwah bahwa kita ya harus saling tolong menolong untuk terus menambah ilmu ya, untuk terus belajar ya, berusaha untuk menguasai pelajaran yang kita telah jelaskan, dan ini adalah hal yang sangat penting. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباع الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. Akhir kata ya, beliau menutup kajian pada kesempatan berbahagia kali ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semua yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran kepada setiap orang yang ikut berpartisipasi sehingga terciptanya kajian yang bermanfaat ini untuk kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla juga memperlihatkan kepada kita kebaikan dan menganugerahkan kepada kita untuk mengikutinya. Semoga Allah memperlihatkan kebatilan kepada kita dan juga memberikan kita taufik untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.